Selamat bergabung dalam Connected in Jesus. Pakai waktu beberapa saat ke depan untuk kita yuk ngalami Tuhan sama-sama. Setiap nyanyian yang terucap akan membawa kita untuk mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita nyembah Tuhan ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Yes, Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bawa nyanyian saat ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, sama-sama katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, katakan, terjadi di sini. Sama-sama, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Itu yang kami percaya terjadi. Seperti yang kami nyanyikan, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Aku percaya. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Yes.
menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami bawa hidup kami, Engkau hadir Tuhan. Apapun yang kami lewati, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kau hadir saat ini. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Maka jiwaku pun memujimu. Kami percaya Tuhan, sungguh besar. Katakan sama-sama, Engkau Allahku. Nyatakan sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Allahku. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Serukan sama-sama, Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Allahku. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya mata kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Jiwa kami akan terus memuji, meninggikanmu. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau besar. Yesus sangat besar, sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib, Yesusku.
Senang sekali bisa menyapa guys dimanapun berada. Kembali lagi di Connected in Jesus bersama saya Pastor Victor Arung. Dan di malam hari ini, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu terhadap kami pribadi lepas pribadi yang menyaksikan maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih akan pengorbanan yang Kau telah berikan bagi kami. Kasih karunia-Mu mengangkat kami dari lumpur dosa, mengampuni dosa-dosa kami dan mengubah hidup kami. Sampai saat ini kami percaya hanya Engkau satu-satunya penolong kami, menghibur kami, dan Engkau terus menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau kepada kami masing-masing. Tegur kami, nasihati kami, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang letih lesu. Kami percaya malam hari ini kami akan dipulihkan, dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Engkau, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di hari ini, di malam hari ini, senang sekali setelah hampir kurang lebih 1 tahun lebih Connected in Jesus hadir di tengah-tengah guys dimanapun berada. Tentunya program ini bukan untuk saya cari panggung atau untuk akun-akun kami, tapi semua kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan tugas kami menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Yesus dimanapun firman diberitakan, dimanapun dapat menjangkau guys saat ini berada, firman akan dinyatakan dan bisa mengubah hidup Anda, dan engkau makin berserah pada Tuhan. Berserah itu percaya ada tangan Tuhan yang sanggup menolong engkau, memegang engkau, dan engkau akan bersukacita pada saatnya, pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Amin. Baik, tema khotbah saya itu di malam hari ini itu, ini bukan perangmu, ini perangnya Tuhan. Ini bukan perangmu, ini perangnya Tuhan. Haleluya. Kita buka sama-sama dalam 2 Tawari 20, 2 Tawari 20 ayat 15b. 2 Tawari 20 ayat 15b. Kita buka sama-sama, saya bacakan 2 Tawari 20 ayat 15b. Yang berbunyi, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Guys, pernah gak kamu menghadapi situasi yang terasa jauh, terlalu besar untuk kamu hadapi dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu? Ancaman dari orang-orang yang lebih berkuasa, persaingan yang tidak sehat, tekanan dari sistem yang tidak berpihak padamu, usahamu banyak saingan, pekerjaanmu banyak yang mencari muka di atasanmu, kamu harus bertarung sendiri, tapi senjatamu tidak cukup. Kamu merasa harus menang, tapi lawanmu terlalu besar. Nah, dalam 2 Tawari 20 ayat 15b ini menarik, ditulis oleh Raja Yosafat pada waktu itu untuk menghadapi pasukan besar, sekaligus 3 pasukan besar dari Bani Moab dan beberapa bani yang lain. Mereka berperang, tapi Raja Yosafat mencari Tuhan yang utama, karena perangnya itu bukan perangnya dia, tapi perangnya Tuhan. Dan pesan Tuhan kepadanya, bersiaplah bertempur lebih keras. Bukan bersiap bertempur lebih keras, tapi perang ini bukan milikmu, ini milik Allah. Jadi percayalah, pergumulanmu, peperanganmu dalam dunia ini, engkau didistraksi oleh berbagai macam keinginan-keinginanmu, hawa nafsumu. Kau harus memiliki harta banyak, pangkat yang tinggi, dihargai orang, mencari validasi manusia. Percayalah, peperangan sesungguhnya dalam dunia ini engkau harus serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan pergumulanmu, masalah-masalahmu apapun yang menggoda engkau, hawa nafsumu yang terus mencengkerammu, berpikir bahwa uang. Disitulah Tuhan akan berikan, ambil alih peperanganmu, bahwa hanya Tuhan satu-satunya sukacitamu, hanya Tuhan hartamu yang utama. Kita sebagai suku Lewi, kata Tuhan, hanya akulah hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika harta kita hanya Yesus, disitulah hati kita berada, dan kita percaya Tuhan akan menyiapkan semua tepat pada waktunya, karena harta kita satu-satunya hanya Yesus.
Ini bukan perangmu tapi perang Tuhan. Ini Yosafat menghadapi 3 bangsa besar waktu itu, guys, yang datang menyerbu bangsa Yehuda waktu itu. Alih-alih dia memaju dengan kekuatan militer, tapi ia memilih berpuasa dan berdoa pada waktu itu. Dan Tuhan menjawab dengan apa? Dengan menegaskan bahwa peperangan itu sepenuhnya adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Nah, ada 3 kebenaran dalam ayat ini yang saya bisa sampaikan kepada guys. 3 kebenaran dalam 2 Tawari 20 ayat 15b. Itu sebab bukan kamu. Sebab bukan kamu ini maksudnya kemenangan tidak ditentukan oleh apa? Oleh strategi kita sendiri, oleh kekuatan kita, oleh banyaknya apa yang kita punya, bahwa kita akan menang. Tapi kemenangan ditentukan oleh Allah sendiri, bukan kita. Jangan kita merasa kuat, hebat, punya harta, punya koneksi, kita bisa sukses tanpa Tuhan, kita bisa berhasil tanpa Tuhan. Itu hasil kerja keras saya. No, peperangan sesungguhnya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Poin yang kedua, yang akan berperang. Ada pertempuran nyata yang sedang berlangsung di sini, namun bukan kita pelaku utamanya. Dalam setiap masalah-masalah yang kau hadapi, pergumulan yang kau hadapi, bukan kita yang harus berperang. Tuhan bilang, diamlah, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Tuhan berkata pada Raja Yosafat, berdirilah di situ, tetaplah berdiri, aku yang akan berperang melawan musuh-musuhmu. Akhirnya apa? Musuh-musuh saling membunuh. Yehuda, bangsa Israel tidak melakukan perlawanan yang sengit, tapi Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka, dan mereka lawan-lawan mereka saling membunuh. Itulah ajaibnya Tuhan. Jadi percayakan semua masalahmu, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Jangan engkau berpikir semua hal bisa engkau selesaikan sendiri, bisa engkau kendalikan sendiri. Ingat, masa depan engkau tidak bisa kendalikan. Masa lalu engkau harus tinggalkan, lupakan. Masa kini engkau harus berharap, bersandar bahwa di ujung sana masa depanmu, Yesus telah mendahului masa depanmu, dan Dia yang pegang kendali hidupmu. Amin. Poin yang ketiga, melainkan Allah. Melainkan Allah berarti Tuhan sendiri yang mengambil alih peperangan ini. Peperangan yang terjadi, peperangan kita bukan peperangan darah dan daging, tapi peperangan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa darah. Bagaimana pikiran yang mendistraksi kita. Orang Indonesia men-scroll media sosial kurang lebih 6-15 jam per hari. Bayangkan, kita distraksi, kita dibuat untuk terus ngegas terus, kata orang, ngegas terus mencari validasi dunia, mencari harta, mencari tahta, mencari cinta. Itu yang terjadi. Akhirnya kita dibutakan oleh dunia ini. Kita makin, justru kalau kita punya masalah, kita makin datang pada Yesus. Seperti Raja Yosafat, datang pada Tuhan, berdiam diri, berpuasa. Jangan kita punya masalah, kita hanya meratapi, kita hanya menangis, kita hanya tidak berkata-kata. Datang pada Tuhan. Semua yang letih lesu datang pada Tuhan. Kalau engkau datang pada manusia, 1-2 kali mereka akan terima engkau. Tapi di saat engkau susah, di mana-mana manusia tidak akan menerima engkau. Mereka akan melupakan engkau di saat engkau susah. Tapi jika engkau punya harta berlimpah, engkau akan didatangi. Yang bukan saudara pun akan mengaku saudara pada engkau. Percayalah, Tuhan sendiri yang mengambil alih peperangan itu sepenuhnya, jika kita percaya kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa kita harus percaya, bersandar pada Tuhan. Mari kita buka Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11, kita buka sama-sama. Mazmur 46 Mazmur 46 ayat 11. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Tuhan yang berperang melawan segala masalah-masalahmu. Engkau hanya diam. Diam bukan berarti engkau diam tidak bikin apa-apa, tapi diam berharap pada Yesus dengan doa-doamu, dengan permintaan-permintaanmu, bahwa engkau hanya berharap berserah pada Tuhan, dan Tuhan akan memampukan. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Dia sanggup membalikan seperti membalikan telapak tangan. Dari engkau tidak punya apa-apa, engkau bisa diberkati berlimpah-limpah. Dari engkau bukan siapa-siapa, engkau bisa diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Yang terdahulu akan kemudian, yang kemudian akan terkebelakang. Percayalah, jangan engkau menangisi, meratap masalah-masalahmu, tapi percaya, berikan pada Tuhan, lemparkan masalahmu, serahkanlah segala kekuatanmu kepada Tuhan, karena Ia yang melihara engkau.
Serahkan pada Tuhan, lempar pada Tuhan masalah-masalahmu. Kalau pada lempar pada hartamu, lempar pada koneksimu, itu hanya sesaat. Tapi engkau lempar pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, Dia yang akan menolong kau. Kata Dia di sini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kemuliaan Tuhan luar biasa. Dia yang menciptakan alam semesta ini, Dia juga yang sanggup membereskan masalah-masalahmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, berserah. Berserah itu maksudnya apapun yang terjadi, jawaban doa pun belum datang, kita percaya Tuhan pasti akan menjawab. Karena kita percaya berkat permohonan kita, doa-doa kita dalam perjalanan menuju kita. Percaya di masa-masa itu ujian terhadap imanmu itu yang Tuhan mau. Tuhan menguji imanmu sampai di mana engkau bertahan, sampai di mana engkau sabar untuk berharap, bersandar, berserah pada Tuhan. Amin. Efesus 6 ayat 12 kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 12 kita buka bersama-sama. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia ini yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara ini. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita akan diterkam jika kita tidak terhubung dengan Yesus. Kita harus terhubung dengan Gembala Agung kita. Nah, singa-singa yang mengau-ngau mencari mangsa, kita ada bersama-sama singa dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus, singa dari Yehuda. Nah, jika kita digenggam, dijaga oleh Gembala kita, oleh Yesus Kristus, pertempuran akan dimenangkan oleh singa dari Yehuda, bukan oleh lawan-lawan, oleh penguasa-penguasa, oleh roh-roh jahat ini. Tapi Yesus yang akan memampukan engkau, karena Yesus yang berperang melawan semua musuh-musuhmu. Jadi jangan pernah engkau berharap engkau kuat, engkau hebat tanpa Yesus. Justru Yesus yang akan menyelesaikan semuanya. Masalah-masalah, apapun itu. Jadi jangan pernah engkau khawatir, kecewa, putus asa, hilang pengharapan. Serahkan pada Yesus. Karena Yesus sudah mengetahui, Dia telah melihat engkau, dan Dia telah tergerak oleh belas kasihannya untuk menolong engkau, untuk menyembuhkan engkau. Haleluya. Roma 8 ayat 31 kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Guys, di mana-mana kalau kita bertempur atau dihadapkan satu masalah, kalau ada orang yang kita percaya di depan kita, pasti kita percaya kita akan aman. Kita akan selamat dari malapetaka. Tapi di sini dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Tuhan satu-satunya penolong kau, batu karang, tuh, penguasa alam semesta ini, Dia yang di depanmu berperang melawan masalah-masalahmu kecil. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa. Di bawah kelelangin ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, tapi hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Jadi apapun hartamu, engkau jangan pernah berharap pada relasi koneksimu, pada uangmu, tapi percaya Tuhan yang akan bertempur melawan semua hal-hal yang mendistraksi pikiranmu. Tidak ada yang membuat engkau gelisah, tidak ada yang membuat engkau miskin, tidak ada yang membuat engkau khawatir, hanya pikiranmu. Makanya apa kunci dari kita melawan kekhawatiran kita? Kita bersyukur dalam segala hal, mengucap syukur. Ketika engkau bersyukur, disitulah iblis akan lari. Ketika engkau mengeluh, engkau kecewa, putus asa, iblis akan bersorak-sorai. Nah, marilah untuk melawan kekhawatiranmu, mengucap syukur dalam segala hal, maka iblis akan lari. Tapi jika engkau bersungut-sungut terus, engkau akan didistraksi. Iblis akan membuat engkau makin terperosok, makin putus asa, makin menderita, karena pikiranmu yang mengatur engkau. Marilah pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kita, bukan pikiran dunia ini. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Pikirlah ada kasih, sukacita, ada damai sejahtera, ada kekudusan, ada cinta. Itulah kita pikirkan. Jangan kita pikirkan bagaimana saya mau makan besok, bagaimana saya mau minum besok, bagaimana pakaian saya besok, bagaimana kebutuhan saya besok. Tuhan yang mencukupkan kita tepat pada waktunya. Burung-burung di udara bukan berarti Tuhan tidak memberi makan, bukan berarti burung di udara Tuhan melempar makanan di sarang mereka. Bukan berarti Tuhan melempar sarang di sarang burung-burung berkatnya atau makanannya, tapi Tuhan mau mereka bekerja juga. Kita juga seperti itu. Kita harus berdoa dan bekerja. Kita harus fokus dalam pekerjaan kita, usaha kita apapun. Jangan kita santai-santai, tidur-tiduran tanpa bekerja. Tuhan, burung di udara bagi contoh bahwa Tuhan tidak melemparkan makanan di sarang mereka, tapi mereka justru mencari. Apalagi kita manusia,
ciptaan yang agung yang mulia. Kita diberikan hikmat untuk kita menaklukkan dunia ini, untuk kita berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung yang ada di dunia ini. Nah, kita diberikan kekuatan untuk maju karena Tuhan telah menyertai kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Nyaris tidak ada. Kalau pemerintahan kita berperang, pasti kita yakin percaya TNI Polri akan membela kita. NKRI harga mati. Tapi bersama Yesus Kristus harga mati kita. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena Yesus telah mengasihi kita lebih dulu. Nah, kemenangan dimulai dari pengakuan ketidakberdayaan kita. Raja Yosafat ini menyadari bahwa bangsanya tidak berdaya menghadapi pasukan yang begitu besar. Ia mengumpulkan seluruh rakyat untuk berpuasa dan berdoa bersama. Ia mengakui dengan jujur bahwa hanya Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan menjawab doanya dengan apa? Dengan memberikan kemenangan tanpa perlu bertempur. Bayangkan Bapak Ibu, Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, Israel hanya melihat musuh dan musuh saling membunuh. Mereka tidak bikin gerakan apa-apa. Tuhan yang berperang. Kalau Tuhan yang berperang, engkau tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan akan menyelesaikan semua persoalan hidupmu. Yosafat mengakui ketidakberdayaannya menghadapi pasukan besar dan memilih berpuasa, berdoa. Jadi jangan engkau mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Berdoa, datang pada Tuhan. Berpuasa, datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Karena doa, walaupun doa engkau merasa doa itu hambar, Tuhan tidak jawab-jawab, tapi teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Firman Tuhan, tetaplah berdoa, berarti terus continue engkau berdoa, tanpa henti-henti, tanpa jemu-jemu, terus berdoa. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi sekali lagi, jangan kita paksakan waktunya kita, tapi serahkan pada waktunya Tuhan. Dalam 2 Tawari 20 ayat 12 ini menunjukkan bahwa pengakuan jujur akan ketidakberdayaan Tuhan kita itu akan mendatangkan pertolongan dari Tuhan pada kita. Amin. Kemenangan kita sering dimulai dari pengakuan, bukan dari kekuatan. Di saat kita mengaku, kita berserah, Tuhan, tanpa Engkau, aku tidak bisa apa-apa. Disitulah pertolongan Tuhan akan datang. Jika engkau masih merasa kuat, hebat dengan kekuatanmu, disitulah Tuhan akan membiarkan engkau makin terperosok. Dan engkau harus, kadang-kala manusia akan sadar pada 2 peristiwa. Pada saat datang peristiwa, datang masalah, dan sadar sendiri. Kebanyakan kita, manusia ini, Kristen ini, ada 5 jenis orang Kristen zaman sekarang. Jenis pertama, jenis kambing yang takut air. Kadang-kadang hujan, sudah tidak mau lagi ke gereja. Yang kedua, jenis kapal selam. Januari sampai November tenggelam, Desember baru timbul. Hanya ke gereja pada saat Desember. Yang ketiga, seperti kapal layar, nanti angin bertiup, baru kita bertiup. Kalau ada berkat, baru kita datang pada Tuhan. Kalau enggak, diam di tempat. Yang keempat apa? Yang keempat, kejepit. Orang Kristen kejepit. Nanti sudah banyak masalah, nanti sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak lagi solusi, baru kita datang pada Tuhan. Itu yang terjadi orang Kristen zaman sekarang. Tuhan sebagai panggilan darurat, kata orang. Panggilan darurat, jika engkau sudah tidak ada lagi jalan, engkau baru telepon 911. Seperti juga kita pada Tuhan. Nanti kita sudah hilang pengharapan, tidak lagi jalan keluar, baru kita datang pada Tuhan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita mengakui bahwa kita lemah, saya lemah Tuhan. Engkau yang akan beri kekuatan. Tuhan akan menolong engkau dan memulihkan engkau. Katakan pada Tuhan, Tuhan, mataku tertuju kepadamu, sebab aku tidak berdaya menghadapi masalah-masalahku ini. Tuhan, mataku tertuju kepadamu, sebab aku tidak berdaya menghadapi masalah-masalah saya sendirian. Amin. Guys, yang terakhir, contoh yang terakhir, bangsa Israel di tepi laut Teberau. Bangsa Israel terjepit di antara lautan dan pasukan Mesir yang mengejar. Tidak ada jalan keluar yang masuk akal secara manusiawi. Musa memerintahkan mereka untuk apa? Untuk berdiri tenang dan percaya. Tuhan sendiri yang membuka jalan dan membela mereka di antara bangsa Mesir dan lautan Teberau. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bayangin Bapak Ibu, bangsa Israel masih bersungut-sungut pada saat mereka di padang gurun, 40 tahun di padang gurun. Mereka bersungut-sungut soal makanan yang itu-itu aja, roti mana dari surga. Mereka tidak pernah melihat kebaikan Tuhan yang pernah melepaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir, yang
pernah menyeberangkan mereka melewati laut mati, laut berau. Mereka tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Kita dituntut juga untuk, marilah, di saat engkau susah pun sekarang ini, engkau harus melihat kebaikan Tuhan. Tahun kemarin, 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin, 20 tahun kemarin. Pasti engkau akan tetap bersyukur. Karena Tuhan tetap baik untuk kamu. Jadi jangan hanya pernah, kayak kata Ayub, bukan hanya di saat susah saja aku bersyukur, tapi di saat senang pun aku bersyukur. Jadi jangan kita hanya maunya berkat Tuhan baru kita bersyukur. Di saat susah pun Ayub tetap bersyukur. Jadi mari kita sama-sama terus untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bangsa Israel terjepit waktu itu, namun Tuhan membuka jalan yang tidak mungkin secara logika. Tidak mungkin secara logika. Keluaran 14 ayat 14 ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang berperang dan kita hanya diminta diam dan percaya saja. Posisi diam kita bukan kelemahan. Sekali lagi, posisi diam kita bukan kelemahan, tapi posisi iman yang penuh keyakinan. Dengan kita berdiam diri, datang pada Yesus, berdoa, berpuasa, kita percaya Tuhan yang akan ambil alih. Tuhan akan berperang, Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita. Percayalah, Tuhan, aku berdiri tenang di sini dan percaya Engkau yang akan berperang untukku. Amin. Katakan di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nah, yang terakhir, bagaimana cara membiarkan Tuhan berperang untuk hidupmu? Berhenti menghadapi musuhmu hanya dengan kekuatanmu yang terbatas. Sekali lagi saya katakan, berhenti menghadapi musuhmu hanya dengan kekuatanmu yang terbatas. Raja Yosafat tidak maju dengan pasukan penuh. Ia maju dengan pemazmur di barisan depan dengan puji-pujian. Dengan orang-orang barisan depan puji-pujian. Dengan musik kecapi rebana memuji Tuhan. Nanti Tuhan yang berperang untuk mereka. Nah, cara Tuhan berperang sering tidak masuk akal secara manusiawi. Bayangkan, bangsa Yehuda waktu itu, Raja Yosafat, justru musuh mereka yang saling membunuh. Mereka tidak berperang sesungguhnya, tapi musuhnya saling membunuh. Karena Tuhan yang berperang melawan mereka. Yang kedua, bawa ketakutanmu kepada Tuhan dalam doa sebelum mengambil tindakan. 2 Tawari 20 ayat 3 mengatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Pada saat engkau takut, engkau cari Tuhan yang utama. Yang utama dia yang terutama. Cari Tuhan, bukan engkau mencari dunia ini. Sekarang saya kadang-kadang bingung dengan orang-orang zaman sekarang. Mencari healing katanya. Mereka datang ke orang-orang manusia juga. Kalau mencari healing sesungguhnya datang pada penciptamu, bukan pada ciptaannya. Itu yang saya bingung. Kenapa orang-orang sekarang mencari penyembuhan kepada ciptaannya Tuhan? Harusnya engkau datang pada penciptamu. Itu dah healing sesungguhnya, yang ampuh, yang tidak terkalahkan. Healing bersama Yesus, bukan healing pada ciptaannya. Mari, posisikan dirimu untuk percaya, bukan untuk panik. Percayakan dirimu untuk percaya, bukan untuk panik. Percaya Tuhan yang ambil alih semua masalah-masalahmu. Tuhan yang berperang melawan masalah-masalahmu. Biarkan Tuhan yang bertindak melalui caranya, bukan caramu. Sekali lagi saya katakan, biarkan Tuhan yang bertindak bukan dengan caramu, tapi caranya. Cara Tuhan membela kita sering tidak terduga. Yang kita perlu jaga adalah apa? Yang kita perlu jaga adalah berjalan dalam kebenaran, taat pada Yesus sungguh-sungguh. Dan biarkan Tuhan yang mengurus selebihnya. Biarkan Tuhan yang mengurus selebihnya. Engkau hanya taat dan percaya. Pujilah Tuhan sebelum kemenangan terlihat, seperti yang Yosafat lakukan. Dalam 2 Tawari 20 ayat 21, Yosafat menempatkan orang-orang untuk memuji Tuhan di barisan terdepan. Pujian sebelum kemenangan adalah deklarasi iman yang paling lantang. Jadi ketika engkau mengucap syukur, kemenangan terjadi. Ketika engkau mengucap syukur, berkat-berkat tercurah. Ketika engkau berkeluh kesah, bersungut-sungut, disitulah iblis akan mendistraksi engkau akan makin mengalami depresi, kecewa, putus asa. Jangan kau bersungut-sungut, bersukacitalah. Pujian membawa kita kepada hadirat Tuhan. Seperti Raja Daud mengatakan, pujian akan membawa kita ke hadirat Tuhan. Pujian sebelum kemenangan adalah deklarasi iman yang paling ampuh. Amin. Jadi berdirilah tenang, Tuhan sedang berperang untukmu. Berdirilah tenang, Tuhan sedang berperang untukmu. Situasi yang terlalu besar untukmu tidak terlalu besar untuk Tuhan. Sekali lagi saya katakan, situasi yang terlalu besar untukmu tidak terlalu besar untuk Tuhan. Kecil di matanya semua masalahmu. Ini bukan perangmu untuk dimenangkan kekuatanmu, tapi berdirilah tenang dan percaya, dan biarkan Tuhan yang berperang untuk engkau dan keluargamu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, apapun yang engkau perjuangkan,
Engkau ceritakan semuanya, ini bukan perangmu, ini perangnya Tuhan. Engkau hanya berdiam diri, tenanglah, maka Tuhan akan berperang melawan semua pergumulan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah. Kami percaya setiap masalah pergumulan hidup kami berserah hanya pada Engkau. Engkau yang ambil alih semua masalah-masalah kami. Engkau yang berperang melawan masalah-masalah kami. Engkau yang berperang melawan musuh-musuh kami. Kami percaya dengan pujian-pujian, dengan ucapan syukur terus kami perdengarkan padamu, disitulah kemenangan terjadi. Tapi jika kami berkeluh kesah, bersungut-sungut, disitulah iblis akan menghantui kami, membuat kami gelisah, kecewa, putus asa. Tapi kami percaya, kami bersyukur selalu, kami menyerahkan sepenuhnya peperangan kami kepada tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Engkau yang akan berperang melawan musuh-musuh kami, dan kami percaya masa depan bersama-Mu ada kasih, ada damai, ada sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur atas firman-Mu. Dan saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan Engkau dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau saat ini juga. Yesus bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Katakan pada Tuhan Yesus, mau Tuhan. Yesus bertanya pada engkau, apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan aku Tuhan Yesus, aku mau engkau pulihkan aku. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Saat ini juga percayalah, Tuhan Yesus telah melihat engkau dan Dia telah tergerak oleh belas kasihan-Nya, dan Dia akan berperang melawan engkau. Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu, Dia akan memulihkan keluargamu, Dia akan memulihkan ekonomimu, Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau, dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan akan mengharapkan wajahnya pada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan guys. Sampai jumpa pada besok malam, Connected in Jesus, terhubung dengan Yesus setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6 sore dan pukul 5 subuh, hanya di Inspirasi Kristen dan Digital Ministry, dan semua akun-akun kami siarkan secara serentak setiap harinya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Hanya Engkau yang paling tahu siapa kami, karena Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Kami datang dengan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sampai akhirnya kita setia mengiringi dalam segala keadaan kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersama
setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku bukan setia, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir ku kan setia selalu Tuhan, sebab kesetiaanmu memampukanku sampai akhir.